Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di kelas konten informasi multimedia. Mohon maaf sebesar-besarnya, teman-teman, karena kesehatan atau batuk saya sehingga tidak sempat membuatkan video. Oke, kita langsung masuk di pembahasan selanjutnya. Sekarang kita masuk di setelah tugas satu, teman-teman sudah selesaikan, kita masuk di proses minggu selanjutnya, itu current issue. Walaupun agak terlambat ini ya. Current issue sendiri, seperti teman-teman, saya mau bahas dulu materinya seperti ini. Oke ya, apa itu current issue atau isu-isu yang lagi hot atau lagi terkini ya untuk dibahas? Ya tentu banyak perspektif ya. Perspektifnya bisa bisa masuk di klaster hiburan, atau masuk di klaster pendidikan atau pengetahuan, atau bisa masuk di current issue mengenai beribadah gitu. Nah, konteksnya tentu terbagi tiga juga. Itu bisa masuk di live story, atau di lifestyle, dan masuk di live demokrasi. Nah, saya masuk di poin current issue. uh, Mungkin teman-teman lupa gitu, atau saya mengulang kembali saja mengenai uh, apa itu sebenarnya current issue. Nah, current issue seperti yang kemarin, pembahasannya agak mirip ini, karena konten begitu penting gitu. Tentu tidak tidak pernah kita, atau tidak perlu kita bayangkan, manusia akan mencari selalu informasi-informasi yang menarik, tergantung pada kebutuhannya akan informasi tersebut. Ada yang mencari informasi mengenai hiburan, ada informasi yang ada orang yang mencari informasi tentang pengetahuan, dan ada orang yang mencari informasi tentang kehidupan dia beragama. Nah, uh, konteks-konteks seperti itu tentu banyak ya difokuskan oleh para konten-konten kreator. Nah, termasuk juga sebenarnya kalau kita lihat Najwa Shihab termasuk uh, seorang konten kreator. Deddy Corbuzier juga begitu, Atta Halilintar dan seterusnya gitu. Nah, uh, konten selalu akan menjadi faktor menarik. Uh, Tidak peduli sebenarnya, walaupun seberapa baik atau seberapa bagus videonya, tentu akan dipengaruhi oleh seberapa penting orang membaca informasi tersebut atau menerima informasi tersebut dari visual dan audionya gitu ya. Seperti sekarang teman-teman menerimanya melalui video dan wajah saya tidak usah tampilkan karena ini berada di kamar saya gitu ya. Nah, uh, di sini ada berita atau menghibur semata. Nah, mengapa seperti itu? Nah, karena konten sebenarnya adalah isu atau pesan yang ingin disampaikan, sedangkan konten yang menarik perlu dikemas secara serius pasti dan kreatif. Seperti sekarang, saya pasti harus serius dulu karena saya coba beberapa kali, saya main-main dan ternyata tidak bisa. Jadi saya mencoba teori ini ya, dan ternyata memang harus secara serius gitu. Walaupun hanya berbicara tanpa PDF, seperti pembahasan video sebelumnya. Nah, kalau sekarang kita lampirkan lagi lampiran PDF kita, walaupun cuma beberapa lembar, saya sekitar di sini terlihat cuma 15, tapi mungkin isinya sekitar mungkin cuma 13 ya, karena covernya ada dua gitu ya, uh, pembuka dan penutup. Nah, konten itu memiliki bagian yang atau rangkaian yang ingin dihasilkan, serta memiliki tujuan yang jelas apa yang ingin dicapai. Nah, maksudnya bahwa apabila ini saya mulai serius, ini saya mulai grogi ngomongnya. Nah, saya perlebar dia punya tampilan dulu biar kelihatan lebih bagus gitu ya. Nah, saya perlebar dulu ya teman-teman ya. Nah, oke, saya ulang saja bagus. Nah, di sini ada uh, tertulis atau headline yang saya merahkan di sini mengenai, sengaja saya miringkan karena miring berarti tidak terlalu formal ya. Nah, berita atau hiburan semata. Nah, current issue seperti tadi itu, yang tadi konteks awal atau headline-nya adalah berita atau hiburan semata. Itu konteksnya adalah apakah ini formal atau informal, gitu maksudnya ya. Nah, di sini terlihat bahwa dia uh, berada atau
kelima, dia berada atau di keempat bagian dari bagan yang ada di bawahnya. Nah, begitu panjangnya, maka saya stempel saya dia dengan berita atau hiburan semata. Nah, itu karena begitu panjang, saya juga yakin, bahkan saya juga tidak terlalu hobi untuk membacakannya, maka saya stempel saja ini dengan apakah ini berita atau hiburan semata, atau konteksnya lebih jauh lagi, apakah ini formal, apakah ini non formal gitu ya. Karena kalau berita ya bisa, atau hiburan itu bisa dalam konteks formal atau non formal gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan konten gitu teman-teman ya. Nah, dari literatur atau beberapa bacaan yang saya temukan gitu. Konten itu adalah isi atau pesan yang ingin disampaikan. Jadi konten itu makna atau apa yang kita sampaikan gitu. Jadi sedangkan konten yang menarik tentu perlu dikemas secara serius dan kreatif. Nah, kata kuncinya di sini adalah serius dan kreatif, karena dari beberapa hari yang, bahkan dari kemarin dulu mungkin ya, saya ingin membahasnya lagi tanpa ada PDF. Saya sangat kesulitan teman-teman. Mungkin diakibatkan kurang keseriusan dan kurang kreatif gitu. Dan ini kata kunci yang sangat 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 detail, sangat krusial menurut saya. Walaupun saya tahu bahwa ini adalah mata kuliah gitu, atau konteksnya ini adalah kewajiban saya untuk memberikan sebuah konteks pengetahuan atau informasi gitu ya. Nah, berarti kan diharuskan serius gitu. Saya coba teorinya betul-betul masuk. Kalau tidak serius tidak bisa ini barang. Nah, paragraf keduanya, konten tentu memiliki bagian. Nah, seperti sebelah kiri teman-teman lihat ada bagannya, memiliki bagian atau rangkaian yang ingin dihasilkan. Jadi bisa didefinisikan dan diterminologikan lebih detail lagi, serta memiliki tujuan yang jelas, apa yang ingin dicapai. Jadi setiap subbagian atau mirip seperti penelitian metode klaster tadi, setiap klaster tentu memiliki pembagian-pembagian dan definisi khusus gitu ya, sehingga pada saat ada terjadi redundansi atau pengulangan, kita bisa mengetahuinya gitu, atau ada error atau ada gagal, kita tidak usah sampai di ujung atau di finishing untuk mengetahui apakah yang ingin kita sampaikan bisa gagal atau tidak. Ini bisa dilihat dari pekerjaan-pekerjaan atau empiris yang kita dapatkan di ruang kerja gitu. Kadang-kadang kita sulit untuk mengetahui, atau pemimpin-pemimpin kita di sebuah organisasi juga tidak mengetahui apakah mengkrit sesuatu tema atau pagelaran atau exhibition atau dan seterusnya, kegiatan tersebut sukses apa tidak. Dia tunggu sampai di ujung untuk mengetahuinya. Ya, kalau menurut teori kan tidak perlu harus sampai di ujung mengetahui ini apa gagal atau tidak. Nah, mirip seperti kalau kita sekarang sudah mengetahui apakah kita bisa berujung masuk surga atau masuk neraka. Ya jelas lah, kalau kita tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa dan seterusnya, kewajiban-kewajiban kita sebagai umat beragama, tentu agak sulit. Nah, begitu punya syarat dan prasyarat orang masuk di sekolah, kalau belum bayar dan seterusnya, nah kan susah untuk mengenyam pendidikan tersebut, karena dia belum melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan tupoksinya gitu, atau kewajiban-kewajiban yang memang khusus diperuntukkan. Nah, dan setiap bagian ada fase-fase atau tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, paragraf terakhir adalah konten dapat membantu mengarahkan ide serta melacak. Nah, seperti tadi ya, bisa dilacak dia. Jadi kalau kita kerja di kantor atau kita kerja di sebuah organisasi atau teman-teman nanti jadi pemimpin, bisa mengetahui, oh ini bisa dilacak ya. Kalau teori membuktikan bahwa itu bisa dilacak. Jadi bisa dilacak tingkat kesuksesannya. Ini berisiko gagal atau ini berisiko ada kegagalan, atau ini ada harapan untuk sukses dan bahkan harapannya di luar dari ekspektasi kita gitu. Jadi bisa diukur gitu. Nah, melacak dan mengukur kesuksesan dengan benar atau mempunyai logika atau tidak. Jadi kalau dia tidak mempunyai logika, tentu agak repot. Seperti contoh ya, saya kasih sedikit penjabaran detail. Pada saat mengcreate sebuah event atau sebuah acara atau membuat suatu bisnis tertentu gitu, atau ingin mengembangkan. Nah, kalau kita tidak mempunyai logika yang jelas, tentu berbasis atau basicnya itu adalah metode eksperimen. Jadi kalau eksperimen tentu risikonya sangat besar ya. Sama saja kalau kita lagi hujan deras, tentu sangat berisiko lari di atas 80 dan 90 menggunakan sepeda motor dengan kondisi jalanan yang licin, walaupun jalanan tersebut sering kita lalui setiap hari.
Apalagi kalau jalanan tersebut jarang kita lewati atau nyaris baru pertama kali kita lewati dengan kecepatan 80 sampai 90 km per jam. Apalagi dalam keadaan licin atau sekarang lagi corona, bisa dipastikan tersebut bisa tergelincir. Jadi bahasa manajemennya bisa patah dengan bahasa teknisnya atau logik dan tidak logiknya. Begitu teman-teman ya. Paham ya, walaupun pendek saja ini satu lembar, kita sudah bisa mengurai lebih jauh mengenai konteks, apa itu konten dalam framing, apakah itu formal atau informal. Nah, apa fungsi dari konten informasi? Begini teman-teman, saya stempel lagi atau saya headline kan ya, jujur atau menghibur. Nah, konteks ini sebenarnya banyak dipakai. Seperti contoh, saya berbicara, para pemimpin-pemimpin kita berbicara, para orang-orang berbicara gitu di depan publik atau menjadi public speaking atau menjadi uh, atau ingin menjadi public figure atau ingin menjadi pemimpin, jadi ikut pilkada dan seterusnya. Oke, saya ulang kembali aja ya. Nah, di sini ada kata jujur atau menghibur. Nah, saya stempel saja teman-teman, karena panjang juga di dalam bagian lingkaran mengenai research, plan, produk, promosi, monitor, value, dan manage ya. Ini saya headline atau saya stempel ya dengan stempel. Apakah ini jujur atau menghibur? Nah, biasanya konteks ini pecah ya teman-teman ya. Artinya pecah di sini ada banyak-banyak teori seperti teori cover box site. Bagaimana orang mengkamuflase tersebut. Ada orang jujur, tapi dikamuflase sehingga atau diberikan informasi atau diberikan blok informasinya sehingga orang tidak mengetahui atau sulit mendapatkan berita tentang kebenaran yang dilakukan. Bahkan yang tidak terlihat biasa-biasa saja bisa dikamuflase. Ini biasa dipakai pada saat kemarin banyak kita temukan mengenai beberapa bahkan tidak mesti harus kita lihat para pemimpin ya. Bahkan di kehidupan sehari-hari juga konteks seperti ini selalu kita temukan. Nah, mengenai plan, di sini ada 6 ya, plan atau rencana-rencana, bagaimana prosedurnya, bagaimana metode promosi atau penyebarannya, bagaimana memonitornya, bagaimana memanagenya, dan terus proses pencariannya, proses evaluasinya gitu ya, sehingga bisa ketahuan gitu. Dan itulah sebuah ilmu dan pengetahuan karena dia terus melingkar gitu. Kata jujur dan menghibur tentu ini sesuatu yang saling berlawanan atau bisa saling menyempurnakan. Nah, ini konteksnya tentu di faktor konten informasi yang kita berikan gitu. Nah, pertanyaan yang muncul yaitu apa fungsi konten informasi? Nah, konten di sini dikatakan ya bahwa konten merupakan di sini saya tuliskan bahwa konten merupakan informasi yang memiliki fungsi strategis. Jadi tentu udah seperti saya sekarang yang menyampaikan sebuah informasi ke teman-teman mengenai perkuliahan kita sekarang membahas mengenai ABCD, tentu saya harus mempunyai strategi yang jelas bagaimana cara menyampaikannya. Walaupun ini teman-temannya tanpa ada gambar seperti tanpa melihat gambar yang baik atau tanpa melihat rujukan-rujukan multimedia yang enak itu dipandang, tentu sangat penting untuk saya dapatkan dibanding dengan PDF yang seperti ini. Teman-teman hanya menikmati dan mendengar suara saya. Teman-teman bisa uji saja berapa menit teman-teman suka atau senang mendengarkan konteks kata-kata seperti ini. Saya yakin tidak bisa lebih dari 5 menit, sudah pasti bete ya. Sulit untuk dapatkan di atas 10 menit. Kecuali teman-teman merasa bahwa ini adalah teman sebuah informasi yang teman-teman butuhkan gitu. Di paragraf ke bawah, proses konten digital yang baik itu offline atau online, tentu membutuhkan strategi dalam tahapan. Jadi agak berbeda teman-teman antara strategi dan taktik gitu. Nah, strategi itu tentu luas teman-teman. Di dalam strategi itu bisa terdapat beberapa buah atau beberapa taktik yang bisa berdiri sendiri, bisa saling hybrid, mirip seperti peperangan atau mirip seperti orang bermain catur, mirip seperti penyebaran informasi yang dipakai oleh teori-teori buzzer, teori-teori influencer dan seterusnya. Saya yakin itu ada para ahlinya yang membuat, mengkontrolnya, apa fungsi, apa kegunaan, apa negatif, apa positifnya, apakah dibutuhkan
proses negatif tersebut atau proses positif tersebut dengan kamuflase kata-kata yang indah, buruk, gantung, dan seterusnya. Pasti mempunyai muatan-muatan di belakangnya. Dan muatan-muatan di belakangnya tentu ya, tentu tidak serta-merta bahwa itu adalah proses jujur. Bisa jadi dia hanya proses untuk menghibur atau mengalihkan perhatian dan seterusnya. Itu teori-teori yang bagaimana teman-teman nanti pada saat mengkrit menjadi sebuah konten atau membuatnya menjadi sebuah tontonan atau membuat sebuah informasi gitu ya. Nah, tentu tahapan kreatif intinya membuat unsur-unsur yang bisa lari ke bisnis. Bisa, pasti tentu seperti para buzzer juga tentu mengharapkan bisnis selain dari channelnya bisa meningkat viewers dan seterusnya. Tentu dia berani berbicara risiko-risikonya, tentu dia sudah hitung jauh-jauh sebelumnya. Apakah risiko bicaranya bisa mempengaruhi finansialnya atau tidak? Apakah penyampaian berita yang disampaikan banyak mengandung faktor negatif dan positifnya, baik dari sisi dia dan keluarganya, baik dari sisi lingkungannya, dan paling lagi gila adalah apakah pernyataan-pernyataan atau konten-konten yang dia giring di publik itu mempunyai maksud beribadah atau malah mengacaukan proses beribadah tersebut. Itu gila ya. Nah, ini adalah bisnis besar di zaman sekarang. Jadilah teori-teori bahasa tersebut ya, influencer. Nah, atau hanya sekedar memberikan infotainment. Nah, ini ya, seperti ada yang beberapa lain sekedar memberikan infotainment seperti channelnya YouTube Baba, siapa lagi itu, channel-channel bermain gitar gitu ya, edukasi bermain gitar, channel-channel yang seperti banyak beberapa channel-channel yang sudah enak teman-teman lihat, traveling, makan-makan, jalan-jalan dan seterusnya, bisa menikmati lingkungan, bisa menikmati keindahan hanya dari, bahkan kita tidak perlu harus ke tempat tersebut, kita bisa menikmatinya dalam sebuah tontonan dan pendengaran yang baik itu. Berarti kata kuncinya ada dua, ada tontonan, ada pendengaran yang baik gitu. Kalau hanya tontonan seperti ini kita uji saja teorinya. Nanti teman-teman komen di bawah berapa menit, di menit ke berapa teman-teman ingin men-skipnya. Nah, masuklah di lembaran ketiga gitu teman-teman ya. Apakah konten informasi mempunyai komponen? Nah, saya stempel lagi, faktual atau non faktual. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman bisa lihat nih, saya stempel lagi di bagaimana core strategi dalam membuat sebuah konten gitu ya. Dalam literatur yang saya temukan, saya stempel saja di pembahasan atau di bagannya, maka saya stempel dia dengan bagan di sebelah kanan, yaitu core strategi dalam konten gitu ya, atau strategi. Tentu dia mempunyai taktik atau turunan menyukseskan atau kaki-kaki untuk menunjang core strategi tersebut. Paling tidak di sini tertulis ada 4. Ada workflow, ada governance, ada workflow, ada governance, ada struktur, ada substance. Nah, pembahasan yang begitu panjang terbagi 2 karena dia ternyata itu adalah konten komponen dan people komponen. Itu panjang, itu copyright punya orang. Saya stempel dia dengan copyright saya. Apakah itu fakta, apakah itu faktual atau non faktual. Berarti ini bisa stempel juga. Kalau saya bikinkan bagannya, saya cuma sederhanakan menjadi 2. Apakah faktual dan non faktual. Kalau di situ dia bagi menjadi 4. Dan masing-masing mempunyai 2 role atau dua bagian. Saya stempel dengan core strategi dengan faktual atau non faktual. Atau apakah dia sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Atau dia diuji dengan fakta sesungguhnya, atau dia diuji dengan fakta lain, atau masuklah dia diuji dengan fakta sesungguhnya atau deduktif, ataukah dia diuji dengan fakta lain atau induktif. Gitu teman-teman. Apakah konten informasi mempunyai komponen? Ya tentu seperti literatur yang kita atau saya temukan gitu ya. Itu dia mempunyai komponen. Nah, substansi bahasa mungkin bahasa konteksnya adalah substansinya itu adalah bagaimana menjabarkan konten seperti apa yang dibutuhkan. Mirip seperti kalau konteks kita berorganisasi atau kita membrief atau kita ikut meeting, tentu ada pembahasan. Apakah ini masuk konteks briefing? Apakah ini masuk konteks kita mau meeting atau ingin mendapatkan sesuatu? Dan tentu substansinya harus jelas. Kalau tidak akan ngambang di tengah jalan
antara briefing dan meeting gitu. Itu agak berbeda. Setelah kita mempunyai core strategi yang jelas, metode-metode penelitian kalau kita mempunyai core, kita pasti mempunyai secondary. Kalau kita mempunyai secondary faktor, core faktor, pasti kita mempunyai secondary faktor, gitu ya. Nah, itu didapat dengan metode proper matching. Nah, komponen adalah pesan inti, ya pasti, karena di situ adalah variabel-variabelnya yang bisa dijadikan dia parameter. Komponennya adalah pesan inti, apa yang ingin dikomunikasikan, mempunyai substansi yang berakar dari permasalahan yang jelas tentang tujuan. Betul kan? Nah, di sini paragraf ini sebenarnya menjelaskan bahwa ini komponen itu harus mempunyai kriteria yang jelas gitu ya, agar dia bisa menjadikan variabel-variabel yang pasti sehingga dia bisa menjadikan indikator supaya bisa diukur bobot-bobotnya gitu. Nah, konten tentu dia mempunyai nilai, value ya. Value itu adalah audiens. Seperti audiens saya kebetulan pada saat ini adalah teman-teman yang berada di semester ini yang mengambil mata kuliah konten informasi multimedia. Rujukannya tentu sangat banyak ya. Kita sederhanakan menjadi seperti ini saja. Nah, harus disesuaikan dengan komponen informasi yang diurai secara baik dan semenarik mungkin. Nah, saya tahu ini kurang menarik pasti ya. Coba nanti saya lengkapi dengan video. Ya, apakah nanti teman-teman tertarik atau tidak? Dari bagan di sebelah kanan yang literatur yang saya dapat, selalu ujungnya konten itu ujungnya adalah bisnis objektif. Nah, turunannya bisa bercabang-cabang, bisa 2, bisa 4, bisa 8, bisa 100 dan seterusnya. Itu adalah marketing termnya. Itu di bawahnya atau dia kaki paling dasar adalah content campaign. Nah, itu adalah proses yang begitu panjang untuk diurai. Saya giring dia atau saya stempel ya dengan life story, life demokrasi, dan lifestyle. Itu teman-teman yang kita pelajari di kelas konten informasi multimedia ini. Literatur yang begitu panjang yang saya temukan. Saya hanya bagi 3 ini. Oke, saya ulang kembali aja. Nah, life story, life demokrasi, dan lifestyle. Saya stempel ya, atau bagan di sebelah kanan itu dengan hipotesa saya ya. Daripada panjang, saya bahas saja di atas. Saya kelompokkan dengan 3 fase saja. Nah, itu menurut saya adalah tujuan dan sasaran konten kita sebagai sarana untuk memberikan informasi. Nah, kalau sekarang konten-konten tersebut kita urai sedemikian rupa. Strategi adalah bagian dalam mengkomunikasikan. Teman-teman bisa lihat sendiri beberapa video saya sebelumnya, atau teman-teman sering nonton setiap hari. Nah, tujuan dan sasaran konten. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kiri bahwa tujuan dan sasaran konten serta bagaimana informasi itu bergerak. Dalam perspektif saya kurung atau saya stempel dia atau sintesis saya, kunci dia dengan 3 bagian. Walaupun itu adalah bisnis yang objektif, life story atau lifestyle dan life demokrasi. Begitu teman-teman. 3 sub pembahasan yang sebenarnya dia mempunyai ranking atau tahapan. Tidak bisa langsung melompat ke live demokrasi. Mengenai strategi adalah bagian dalam mengkomunikasikan. Strategi adalah bagian dalam mengkomunikasikan sasaran agar tepat sasaran. Stop di sini. Maksudnya adalah bahwa seperti saya penyampaian sekarang, tentu sasaran saya mengkomunikasikan tersebut bagaimana mata kuliah ini bisa sampai atau kerangka berpikir ini bisa sampai di teman-teman. Dan tentu tidak melanggar kaidah atau norma-norma yang berlaku di undang-undangan. Nah, ini yang teman-teman harus waspadai. Bagaimana sekarang orang-orang dijerat dengan undang-undang ITE gitu ya, atau KPI, Komisi Penyiaran Indonesia gitu ya, atau tidak sesuai lagi dengan norma-norma agama sehingga kita tidak kena hukum perundang-undangan yang berlaku, tetapi kita dihujat oleh netizen, kata zaman sekarang bahasa no. Nah, sebenarnya apapun yang kita lakukan, baik kita bertindak, berbicara dan memberikan sebuah tontonan, tentu sebenarnya sebaiknya harus dipikir dulu. Ini konteksnya kita sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar tentu harus bisa mengkoneksikan apapun output yang kita berikan gitu ya. Nah, tentu kita harus berpikir lebih jauh. Apakah konteksnya tadi hanya sebagai iseng-iseng belaka? Tentu sangat berisiko. Kalau kita ingin mengambil keuntungan atau bisnis yang objektif dari membuat konten tadi tanpa
menghitung peraturan atau norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku. Strategi, taktik, maupun trik yang baik tentu dibutuhkan agar jelas dan akurat. Karena kalau tidak, ya dia tentu tidak menarik. Ya, seperti saya yakin tidak menarik. Nanti saya coba combine dengan beberapa video yang tepat sasaran, efisien, efektif. Tentu enak, menarik, dan serta mudah untuk diingat dan tidak membosankan. Nah, teman-teman, kata tidak membosankan inilah yang menurut saya menjadi kunci. Nah, kuncinya apabila sampai saya ngoceh di sini berapa lama, tentu tidak menarik karena teman-teman tidak melihat bagaimana face saya, visual yang teman-teman nikmati gitu. Itu kata kunci yang saya pahami sebenarnya. Tetapi teman-teman, ini adalah konteks sebenarnya membaca literatur. Teman-teman harus banyak belajar dan mendengar dulu untuk saat ini. Dari bagan di sebelah kanan, kalian bisa lihat di sini. Ini betul-betul bisnis, idealisme atau bisnis. Nah, ini agak berbeda. Nah, sekarang konteks seperti ini saya sendiri berbicara, tentu ini ada dua konteksnya. Bisa jadi idealisme berdiri sendiri, bisa jadi bisnis menyeimbangi idealisme atau mengikut di dalamnya. Nah, tentu saya sebagai pengajar tentu akan mendapatkan materi pada saat memberikan materi, dan idealisme saya bisa ikut, atau dia berdiri sendiri idealisme saya dan tapi tidak mendapatkan profit. Nah, hanya mengharapkan bahwa ini bisa menjadi pahala dan seterusnya. Itu konteksnya tentu berbeda-beda. Nah, ternyata bisa dijadikan kuantitatif tadi. Jadi bagan yang begitu panjang, kita kunci saja idealisme dan bisnis. Jadi kuantitatif, data-data di bagan di sebelah kanan, itu adalah proses mengkuantitatifkan, menumerikkan gitu, bagan yang ada, hingga bisa diurai apakah dia masuk di kategori bisnis dan idealisme. Tentu kalau fakultas yang lain itu bisa membela diri. Ini bisa tujuan jangka panjang, Pak, ini jangka pendek ya, seperti pembahasan di awal, tidak perlu sampai di ujung untuk mengujinya. Nah, konten yang awalnya kualitatif tentu bisa menjadi kuantitatif dengan penerapan metode yang logik. Nanti teman-teman akan mempelajari bagaimana metode penelitian dari proses linguistik menjadi variabel-variabel hingga akhirnya bisa kalian kuantitatifkan gitu ya. Itu mata kuliah yang berbeda. Nah, strategi dalam implementasi konten wajib digunakan dalam industri apapun agar hal tersebut bisa mempunyai nilai bisnis atau hanya sekedar idealisme sang kreator. Seperti teman-teman sendiri bisa melihat, menonton, bermain game, tentu ada yang menikmati game secara akut dan tentu ada orang yang mengambil untung dari tontonan teman-teman karena dia bisa mendapatkan viewers, tontonan dan seterusnya. Dia bisa mendapatkan nama besar gitu ya. Dan tanpa disadari kita ikut menyumbang gitu ya. Menyumbang viewers. Dengan kata kunci yaitu akurat, efisien, efektif, serta mudah untuk diingat. Itu ya, itu mudah untuk diingat. Jadi saya sampaikan ini saja, PDF-nya tidak terlalu banyak-banyak agar kata kuncinya mudah untuk diingat. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari pembahasan panjang mengenai bagan antara method dan description. Nah, metode-metode bagaimana metode tersebut dari user hingga masuk di proses testing. Tentu itu saya kunci dia dengan apakah masih dia mempunyai kode etik atau face sensasi, karena bagan tersebut bisa berubah. Tentu tergantung fakultas yang berbeda. Kalau analisa bisnis itu bisa memakai ini karena saya harus meminjam bagan yang saya sulit temukan, maka saya ambil bagan-bagan dari sisi analisa bisnis atau to bisnis gitu, atau B2B atau masuk di analisa bisnis gitu. Nah, ini bisa terlihat bahwa saya bungkus dia dengan apakah ini masuk dalam kode etik dan atau sensasi. Nah, kalau sensasi itu tentu mirip seperti banyak teori-teori packaging ya, teori-teori bakar uang. Bagaimana cara mendatangkan, cara orang memaksa kita untuk melihat dia. Bagaimana bisnis kita atau mata kita terpaksa harus melihat karena cahaya tersebut aneh dibanding yang lain. Atau suara tersebut lebih besar daripada yang lain. Atau bentuk tersebut lebih aneh daripada yang lain. Nah, sesuatu yang aneh atau tidak umumnya tentu akan bisa menjadi sensasi. Kode etik. Nah, itu ada kode etiknya. Tidak boleh umpamanya supaya tertarik kita melanggar norma-norma agama, norma-norma sosial, berdiri di pinggir jalan tidak menggunakan apa bla 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 gitu. Tentu beda. Tentu berbicara sembarangan, berbicara tidak pada tempatnya di pinggir jalan itu ada kode etik. Atau lagi beribadah tentu ada kode etiknya. Ya, itu masuk review saya tentang
bagan yang begitu panjang tersebut, yang dari user interface hingga masuk user testing. Saya tidak perlu bacakan, teman-teman bisa membaca dan menstrategi sendiri seperti user interviewers, focus group, survei, set analysis, search keyword analysis, contact analysis, dan seterusnya. Sehingga pada saat nanti sistem tersebut jadi, atau kerangka berpikir atau ide tersebut jadi, dalam yang awalnya dari proses linguistik atau kata-kata atau masih berbasis ide di kepala, dilinguistikan hingga menjadikan sebuah ide besar, sehingga bisnis besar, dan tentu harus mempunyai kode etik, dan tentu kita harus mengetahui apa-apa saja yang boleh dan apa-apa saja yang tidak boleh, dan bagaimana kode etik tadi bisa membutuhkan atau bisa saling berlawanan dengan proses sensasi. Di sini teman-teman bisa lihat bagian sebelah kanan, saya sintesiskan lagi creative planning tadi dengan romance atau isu. Itu romance atau isu, bisa saling membutuhkan, bisa saling berlawanan, bisa saling bertolak belakang, yaitu antara romance dan isu. Jadi romance tersebut tentu perlu, seperti saya atau teman-teman mati sebuah tontonan itu kadang-kadang ingin melihat sebuah cerita-cerita romance atau sebuah tontonan atau sebuah berita yang menarik atau konten tersebut menarik untuk dilihat, atau cuma isu sementara saja. Kita bisa terpengaruh oleh isu. Akhirnya kita menggunakan bagaimana teman-teman sekarang terhipnotis, bahkan membeli, mengambil, mencari atau memaksa diri untuk mencari anggaran di sebuah tontonan online shop yang sebenarnya bisa jadi kita butuhkan, bisa jadi sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan. Itu adalah bagaimana orang mengkrit permasalahan tadi ini. Kurung tadi dari proses creative planning yang mempunyai 8 kaki ini, saya stempel saja di dalam proses romance atau isu. Kalian bisa baca saja dari audience research, objective, business objective, time frame budget, competitor research, influencer research, marketing strategi, content audit, dan audience research. Itu adalah proses creative planningnya. Proses implementasi ini yang penting, kecuali ya untuk menjadikan dia sebuah penelitian. Kita stempel ya dengan cerita romance atau isu. Nah, strategi bagaimana membuat konten kreatif itu ada sebuah pertanyaan. Strategi membuat konten juga mempunyai kompleksitas. Tentu digerasi panjang, tentu seperti teman-teman lihat, antara mengkomunikasikan produk baik barang dan jasa, atau cerita atau isu yang akan kita rangkai jadi potong-potongan gambar, ilustrasi musik. Bagaimana rasa keindahan agar audiens penonton tidak merasa bosan dan jenuh ketika menikmati hasil proses kreatif tersebut. Nah, seperti saya sekarang. Nah, coba teman-teman bayangkan, seandainya teman-teman, proses PDF ini saya pakai literatur, atau saya ngambil metode footage cropping seperti di beberapa pertemuan sebelumnya. Teman-teman bisa lihat video di bawah saya itu, di bawah YouTube saya. Ada beberapa metode footage cropping. Tentu menarik. Saya coba saja. Padahal ada beberapa teman-teman, kalau tidak percaya boleh jujur, materinya sama. Saya hanya mengganti proses footage croppingnya. Penontonnya berbeda. Banyak. Belas sama sebenarnya. Suaranya sama. Saya cuma memotong dia di software Adobe Premiere. Saya menggantinya. Nah, seperti teman-teman bisa lihat sekarang. Hanya PDF. Saya ganti dia dengan gambar tontonan yang lain. Tentu lebih enak untuk dilihat. Ini saya hanya menguji teori teman-teman. Apakah teman-teman bisa mendengarkan hingga berakhir ini? Dan nanti kita akan uji teman-teman. Apakah teman-teman mendengar apa yang disampaikan ini atau men-skipnya. Nah, bagaimana membuat ide? Itu ada sebuah pertanyaan tentu ya. Nah, tentu proses membuat ide tentu tidak semudah membalikan sebelah tangan. Konflik, multi tafsir, banyak proses, banyak kendala di dalamnya. Kalau tidak mempunyai rujukan yang jelas, cara penyampaiannya mudah, unik, sederhana. Apakah dia mempunyai nilai profit atau mempunyai nilai bisnis? Ini kalian teman bisa lihat, saya stempel dia dengan begitu panjang ide yang saya ambil dari internet itu dengan konteks yang sederhana, yaitu bisnis, profit, unik, mudah, sederhana, umum, dan masyarakat. Literaturnya atau mereka mendefinisikannya tentu panjang, siapa mau baca ya. Ini adalah proses unik atau proses sederhana yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Ada banyak produk, barang, dan jasa yang kita nikmati sekarang ini, dan tanpa sadar itu adalah dari proses mengolah konten dengan tentu mereka sangat baik dan tentu mereka sangat profesional. Bagaimana
mereka mempelajari cara kita berpikir, apa yang kita butuhkan, itu adalah sebuah bisnis. Itu masuk di Human Computer Interaction atau HCI. Nah, teman-teman tentu bisa mempelajarinya secara mendalam. Nah, ide itu dapat saja kompleks, tetapi bagaimana cara menyederhanakannya. Sebagian konsumen dengan mudah merekam hal tersebut karena terus mengingatnya, bahkan tanpa mereka sadar. Ini iklan tersebut saya tidak usah sebutkan di sebelah kanannya. Itu adalah proses. Seperti kalau teman-teman rajin lihat Universitas Mulia tentu terekam. Itu adalah mengcreate konten, teman-teman. Jadi teman-teman, seperti pembahasan-pembahasan saya di awal, teman-teman harus rajin menelaah setiap apapun, walaupun informasi itu belum penting sekarang. Suatu saat pasti ada gunanya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini. Ternyata dia mempunyai level dari level 1, aset inti, level 2 sampai 4 adalah aset derivatif, level 5 adalah konten mikro. Ini adalah literatur yang saya dapat di dunia internet ya mengenai materi konten tadi ya. Jadi konten dalam perspektif multimedia tentu banyak literaturnya, dari framing, analisa bisnis juga tentu mempunyai panjang analisisnya. E-bisnis tadi, saya bisa meminjam dari e-bisnis ya, karena itu menurut saya lebih dekat dengan kita sebagai Fakultas Ilmu Komputer. Teman-teman bisa lihat piramidnya, seperti tadi terangkan bahwa tentu dia panjang ya pembahasannya, yang saya kunci dia atau saya stempel ya dengan proses supply and demand dari perspektif analisis. Dan yang jelas kesimpulannya adalah prosesnya analisis dan antara pengadaan dan permintaan. Teman-teman bisa baca perlahan-lahan, atau siapa tahu ini ingin menjadikan rujukan penelitian teman-teman untuk mempelajari e-bisnis. Konten tadi tentu bisa kompleks, bisa kita sederhanakan. Untuk mencapainya, saya kunci saja dia dari proses integritas dikali kapasitas, itu adalah sama dengan loyalitas. Jadi konteks kita serius, seperti sekarang, apabila saya tidak serius, atau proses saya mempunyai integritas, dikali dengan kapasitas, atau proses pencarian literatur, tentu tidak bisa menghasilkan literatur yang tahu itu adalah sebuah bentuk realitas yang saya berikan. Begitu pula dalam dunia kerja. Kalau kita tidak mempunyai integritas, suka-suka pindah kerja, dan seterusnya, kapan kita bisa mempunyai kapasitas? Tentu kita akan sulit mempunyai loyalitas. Prosesnya adalah kompleksitas dibagi kesederhanaan. Itu untuk mendapatkan sebuah keindahan. Nah, meningkatnya atau meningkatkan konten, nah, tentu kita harus mempunyai kerangka berpikir. Nah, sintesis saya bagi teman-teman ya, jadi sederhana saja, headline, subheadline, isinya atau deskripsinya. Dalam bahasa di sini tertulis headline atau judul yang kuat, bagaimana mengoptimalkan media seperti sekarang, bagaimana kita mengoptimalkan media mainstream seperti YouTube ini, bagaimana meta data analisisnya, bagaimana data yang saya dapatkan bisa teman-teman bisa lihat dan bisa saksikan sekarang, walaupun hanya konteks sederhana. Itu teman-teman kata kunci kita bagaimana untuk meningkatkan konten informasi tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat ternyata sangat kompleks untuk diteliti. Itu teman-teman dari pembahasan kita mengenai current issue yang teman-teman mudah-mudahan bisa tertarik mengenai judul pendek tadi dengan cuma sekitar 15 ya, 15 slide saja, yang selain cover ada 2, berarti isinya cuma 13 ya. Pembahasannya tentu lumayan panjang ternyata ya. Mohon maaf teman-teman apabila ada kata-kata yang salah, tidak kesempurnaan saya membawakan materi dan kurang menariknya pembahasan materi mengenai current issue tersebut. Nah, saya berikan konteks atau bocoran sedikit mengenai current issue. Current issue teman-teman bisa bahas perlahan-lahan karena ini akan menjadi satu PR kita bersama, bagaimana tugas membuat current issue tadi jadi tugas konten informasi multimedia yang mungkin bisa kita ujiankan nanti. Jadi teman-teman harus rajin banyak membaca sebagai penikmat media digital di zaman now seperti sekarang, harus bisa membaca faktor apakah tontonan yang kalian nikmati mengandung nilai negatif atau mengandung nilai positif. Pertanyaan lagi, banyak betul pertanyaan yang mudah-mudahan teman-teman bisa mengurai dan bisa menulis di dinding rumah masing-masing atau di dinding kamar masing-masing, di kertas post-it itu ya, itu di laptop kalian. Kalau ada kerangka-kerangka berpikir mengenai
keadaan isu, bahkan kapan teman-teman bisa lepas dari dunia media digital. Bisakah teman-teman satu hari tidak menggunakan atau tidak menikmati media digital? Siapa saja di keluarga teman-teman yang akut menggunakan media digital, termasuk dalam perspektif ini adalah game dan seterusnya. Apakah bisa kita hidup tanpa media digital? Banyak teman-teman kerangka berpikir dan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang harus kita jawab. Apakah itu mengandung nilai positif, tontonan atau visual, audio yang kalian nikmati sekarang? Berapa persentase nilai positifnya? Apakah dia mengandung nilai negatif? Berapa nilai negatifnya? Berapa jam satu hari teman-teman menikmati media digital? Apa yang kalian sering nonton dan seterusnya? Itu dipelajarin oleh hampir sebagian pebisnis media digital. Saya rasa itu saja teman-teman. Akhir kata, terima kasih banyak untuk keaktifan teman-teman mengikuti perkuliahan ini atau materi ini. Ya oke teman-teman. Saya rasa itu saja. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan tidak pantas di proses penyampaian ini. Yang kedua, mohon maaf juga tidak menariknya pembahasan materi ini mungkin karena tidak dilengkapi dengan visual dan audio yang baik. Semoga teman-teman sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.